WhatsApp building itu apa sih? WhatsApp building itu kita mengumpulkan nomor-nomor WhatsApp untuk kemudian mereka itu adalah calon-calon pembeli kita, calon yang tertarget. Saya garis bawahi tertarget, jadi nggak cuma sekedar dia ada, nggak cuma sekedar dia kumpulan nama. Kalau cuma ngumpulin nomor WhatsApp, sebenarnya kan bisa di mana-mana, sembarang aja kita nyari. Tapi saya mau kasih ide bahwa jualan itu nggak seperti itu. Jualan itu kita harus menemukan orang yang tepat. Ketika kita menemukan orang yang tepat, produk yang tepat, saat yang tepat, itu hasilnya juga bagus gitu. Nah, ini sebenarnya dari semua teman-teman yang melakukan penjualan, sebaiknya mulailah dari menentukan saya mau profit berapa. Oke deh, kalau misalnya profit itu dianggap agak apa ya, anggap aja profit itu adalah saya bulan ini atau hari ini harus makan, harus ada kebutuhan yang harus saya penuhi. Nah, itulah yang kita kejar gitu. Ketika kita kejar profit, berarti kan itu angkanya berbeda setiap orang. Berbeda setiap orang. Nah, kalau kita gagal merencanakan mau profit berapa, itu jadi kayak orang hilang arah. Nggak tahu mau jualan apa. Kan kalau kita udah tentukan mau profit berapa, nanti kita jadi kebayang, oh saya bulan ini ada tunggakan, ada cicilan, ada hutang, ada biaya-biaya, segala macam, dan lain-lain. Itu kan harus dipenuhi ya. Nah, itu kan angkanya berapa, butuhnya berapa. Jadi kan itu sebuah rencana untuk pencapaian. Gitu, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya mau jualan sukses, sebenarnya ini pelajaran pertama yang saya dapat ketika saya baru memulai belajar jualan dari guru saya gitu saat itu ya, mungkin dari leader saya gitu. Dia selalu bilang bahwa orang itu beli dari orang yang dia suka. Nah, sekarang PR kita adalah memperbaiki sikap kita, performance kita, supaya orang itu nyaman ketika ditawari sesuatu oleh kita. Bisa jadi dengan cara kita berkomunikasi pun itu juga pengaruh. Bagaimana kita menyapa calon customer kita ya, calon pembeli kita. Ada yang kalau kita bicara dengan segmen anak muda, kita manggilnya kakak. Terus kalau kita bicara dengan segmennya yang udah dewasa, kita manggilnya bapak ibu gitu kan. Terus kalau kita manggil, ya jadi kalimat-kalimat sapaan itu pun bisa menumbuhkan sebuah rasa nyaman gitu. Daripada kita hanya apa ya, terlalu bicara formal gitu kan. Jadi harus dan ini perlu juga diperhatikan, nggak semua orang tuh suka dengan apa ya, dengan broadcast itu juga harus diperhatikan. Maka dari itu, atau bolak-balik nelpon, atau orang di video call, itu juga orang nggak nyaman, karena video call itu buat orang-orang, kebanyakan orang itu senang melakukan video call itu dengan orang yang terdekat gitu. Jadi jarang sekali orang melakukan video call dengan orang asing gitu kan. Jadi itu hal-hal yang harus kita hindari juga. Nah, ketika kita membuat orang itu nyaman, kita membuat orang itu suka dengan kita sebagai profil penjual, itu sebenarnya 50% kunci keberhasilan kita dalam proses penjualan. Nah, lalu yang kedua nih, orang membeli yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan, bukan dia butuhkan. Ini agak membingungkan mungkin kalau baru pertama baca. Jadi gini, kan pasti kita semua punya kebutuhan untuk makan. Tapi kan bicara keinginan itu adalah selera. Aku pengen makannya nasi kebuli gitu. Jadi beda-beda selera. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa keinginan itu? Ya kembali lagi dari performa. Kenapa saya di usaha saya foto produk itu menjadi satu perhatian khusus, karena memang foto produk itu kan yang pintu utama untuk membangkitkan rasa ingin kan, bukan rasa butuh. Orang ketika lagi buka Facebook terus ngelihat kurma Ruto Perayan, gambarnya bagus, terus kebelah gitu, kelihatan segar, ada butir-butir airnya, pengambilan cahayanya juga bagus, itu
membuat orang memutuskan ini apa sih, akhirnya pengen baca dulu dia. Itu kenapa saya memberi perhatian khusus terhadap foto-foto produk dan lain-lain ya. Tuh. Jadi ini dua ini. Jadi Bapak Ibu harus jaga sikap. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri penting, tapi bagaimana kita juga harus menyesuaikan dengan calon customer kita. Terus, oke. Nah, ini dasar juga ya, Bapak Ibu mau punya omset, profit dan cash. Ini dasar banget. Kalau enggak kita berantakan usaha kita, gampang gulung tikar kalau nggak paham dengan tiga hal itu. Kayak kalau omset itu kan nanti kita ngitung bareng-bareng loh Bu, Pak, ngitung omset, ngitung profit, merencanakan ya omset dan profit. Jadi kalau omset itu bicaranya adalah harga jual dikali jumlah barang yang terjual. Saya mau tanya, siapa di sini tadi yang jualan? Mbak Ika jualan apa Mbak Ika? Jualan perabot, Bu. Contohnya perabotnya apa? Masker ya? Ada masker, ada sajadah juga, ada panci. Berarti kalau misalnya masker harganya berapa nih, Bu? Apanya nih? Masker harganya berapa? Saya sih jualnya biasanya 18.000. Oke, 18.000. Kalau kecil 10, berarti omsetnya 180.000. Itu omset ya? Iya, omset itu, Bu. Itu omset. Paham ya, berarti sampai sini. Kalau profit itu harga jual dikurang harga modal. Iya. Jadi kalau harga modalnya nggak jauh-jauh dari harga jual, Bu. Nggak ngasih tahu juga nggak apa-apa sih mereka. Misalnya saya ambil aja harga jualnya 18.000, harga modalnya 15.000 gitu ya. Jadi gross profitnya 3.000. Nah, belum dikurangin biaya. Belum ada biaya. Jadi kalau dikurang biaya itu namanya net profit. Setelah dikurangin biaya ternyata ongkir dan lain-lain ya biaya lah bulanan gitu ya, itu ternyata net kita cuma dapat 2.000 gitu kan. Nah, berarti uang cash itu gimana? Sekarang ini saya mau kasih tahu. Jadi omset, profit sama cash ini saling keterkaitan. Ada banyak usaha yang gulung tikar hanya karena dia tidak pegang cash. Jadi gini, omsetnya gede, dia kejar omset gede. Terus tapi ternyata profit ada, di atas kertas ada. Tapi ternyata ketika dia lihat, uang cash-nya kemana kok nggak kelihatan gitu kan. Nah, bisa jadi nih, dia omset gede, terus uang kan masuk, kalau orang kan belanja terus transfer kan, itu kan uang masuk tuh. Nah, uang masuk terus kan dia untuk bayar hutang ke supplier atau balikin modal. Nah, bisa jadi hutangnya banyak gitu kan, hutang ke supplier, duitnya kepake dulu gitu ya. Ini sebenarnya bad attitude nih kalau misalnya kita sampai seperti itu ya. Jadi kita kehilangan kepercayaan dari supplier kita, apalagi kalau supplier kita itu memberikan kepercayaan kan untuk ambil barang dulu gitu. Nah, terus juga ada kelihatannya kita jualannya banyak, omsetnya gede, terus profitnya harusnya gede dong. Kan jualan maskernya misalnya banyak nih, ada 1.000 pack gitu. Harusnya profitnya ada segini dong, itu di atas kertas. Tapi mungkin kita uang cashnya nggak ada, gara-gara apa? Gara-gara si penjual ini memberikan piutang kepada orang yang ngambil. Jadi dia tidak cukup punya sistem untuk penagihan. Jadi orang ngambil dikirim, tapi orang belum bayar. Jadi seperti itu. Jadi percuma ketika kita punya omset gede, profit gede, tapi uang cashnya nggak ada di tangan. Nah, apalagi kalau misalnya kita belum usaha belum berkembang, udah banyak-banyak beli aset atau beli sesuatu yang belum dibutuhkan, itu akan mengganggu cash flow.